akan adanya goro-goro atau huru-hara untuk manusia serta untuk alam. Ada bencana-bencana alam yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Padepokan Sang Yang Ageng. Semoga para sahabat semua diberi kelancaran, kemurahan rezeki, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menguak sosok Satrio Peningit, seorang pemimpin yang ditunggu-tunggu. Namun perlu digarisbawahi bahwa konten ini berisikan dialog dengan bangsa gaib, di mana kebenarannya jangan sepenuhnya dipercaya, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positif dan hikmahnya untuk menambah wawasan kita dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi para sahabat semua, kita mulai saja meditasinya. Mohon doa serta kelancarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangsa apa ya? Saya bangsa jin. Jin? Ya, Ini kamu ngucapin salam ya? Kamu udah Islam? alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu kamu asalnya dari mana? Saya berasal dari Kayangan ketiga. Kayangan tiga. Umur kamu berapa? Ada umur gak? Ya, Ada. ya. Boleh disebutkan berapa? Umur saya sudah lama, 1000 tahun. Jangan bohong ya. Silahkan. Cek dulu ya. Kayangan ya, 1000 tahun. Benar sekali. Kamu tugasnya apa di sana? Banyak tugas-tugas saya. Apa salah satunya? Menuntun semua pasukan-pasukan saya untuk bersiap. Nanti akan dipanggil untuk menjadi pasukan-pasukan. Saya membimbing pasukan-pasukan saya di alam kayangan. Saya manggilnya apa nih? Mbah, Eyang, Uyut. Panggil aja Ki, Ki. Aki, Aki apa nih? Kamu punya nama? punya Namanya siapa? Agung. Hah? Agung. Agung. Ki Agung. Ya, Kamu mengetahui nggak tentang Satrio Peningit? mengetahui saya. Ada perlu apa kamu menanyakan tersebut? Jadi gini Ki, kan ramalan Jayabaya ini kan ya mengenai zaman Kolobendu ya. Nah, kalau setahu Aki ini apa itu zaman Kolobendu? Zaman yang dimana nanti akan adanya goro-goro atau huru-hara untuk manusia serta untuk alam. Itu ada bencana-bencana alam yang sangat dahsyat.
Tapi sekarang kan nggak kenapa-napa, lancar-lancar aja. Kok goro-goro sih? Ya nanti saat ini juga sudah terjadi sebenarnya untuk goro-goro atau huru-hara tersebut, karena tidak diketahui oleh manusia-manusia, karena manusia-manusia itu masih terselimuti akan kesibukannya satu sama lain, padahal ya sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Kenapa itu bisa ada goro-goro sih maksudnya? Ya karena orang-orang itu akan menghancurkan satu sama lain, makanya itu disebut goro-goro atau huru-hara yang nantinya akan dibangun kembali oleh Satria Peningit. Membangun kembali, maksudnya bangun apa nanti? Membangun peradaban baru yang orang-orang menghancurkan nanti akan dibangun kembali, akan ditata kembali sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi. Kan dulu udah ada, maksudnya ajaran nabi, maksudnya kenapa kembali ke, maksudnya ada ajaran kembali, ajaran nabi-nabi, maksudnya gimana? Kan zaman dulu udah ada nabi yang terdahulu. Ya nabi terdahulu itu ya untuk umatnya pada saat itu, karena zaman itu kan berbeda-beda. Pertama ya zaman nabi, yang kedua zaman kerajaan-kerajaan, yang saat ini itu ya udah mendekati yang namanya akhir zaman. Makanya goro-goro itu ada supaya akan dibangun kembali oleh seorang yang bernama Satria Peningit tersebut. Goro-goro itu terjadi, maksudnya selain itu apa aja faktornya, maksudnya dari manusianya. Nah kalau dari alam bagaimana? Kalau dari alam akan terjadinya bencana yang akan meluluh lantakan dunia ini. Pada saat itu terjadi akan dibangun kembali atau dibersihkan dari orang-orang yang munafik, yang orang-orang tahu itu hanya bencana alam biasa, padahal sebenarnya itu adalah pembersihan. Maksudnya pembersihan apa Ki? Pembersihan dari orang-orang yang tidak tahu kan Tuhannya. Ya tahu, tapi ini kan semua orang beragama ya, kok nggak mengenal Tuhan, maksudnya bagaimana? Manusia-manusia tersebut kan melakukan segala hal itu untuk kebahagiaan, untuk kesenangannya diri pribadi, tidak memikirkan penciptanya. Makanya banyak diselimuti atau disusupi oleh bangsa-bangsa iblis tersebut. Itu bangsa-bangsa iblis sudah berhasil Ki, Saling fitnah, yang saling membunuh, yang sudah banyak, yang tidak ada rasa peri kemanusiaan di dalam dirinya, sudah terjadi saat ini. istilah Satria Peningit itu apa sih maksudnya? Satrio itu satria, peningit itu seseorang yang dipingit atau disembunyikan, nanti pada saatnya akan muncul ke dunia ini atau dibaiat di dunia ini secara nyata. Itu istilah Bocangon, Ratu Adil, itu sama nggak sih sama Satria Peningit? Itu hanya berbeda nama, tapi satu wujud, sama saja itu, cuman orang-orang beda menyebutkannya, padahal yang kenyataannya sama.
Oh, banyak istilah. Kenapa banyak istilah kayak gitu? Ya karena itu mencakupi sebuah sifat-sifatnya, membantu untuk membimbing manusia-manusia itu dari zaman jahiliyah jadi zaman kejayaan Islam. Kejayaan Islam. Ya, Nah, itu tugasnya Satrio Peningit. tuh. Ya, tapi zaman dulu kan sudah ada kejayaan Islam itu. Zaman-zaman dulu Khalifah. Ya, zaman dulu memang sudah ada. Tapi kan namanya perkembangan zaman itu sudah hilang, pelan-pelan ditelan namanya zaman. Nanti ada saatnya dimunculkan kembali dengan ajaran-ajaran beliau itu. Maksudnya dimunculkan kembali ajaran beliau ya. Maksudnya ajaran apa itu? Ajaran dari nabi-nabi, sebut warasatul anbiya wa mursalin, dengan ibadah secara syariat dan hakikat dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Saya baru dengar tuh ibadah syariat sama hakikat. Maksudnya bagaimana itu penjelasan? Seseorang yang beribadah dengan syariat hakikat itu akan terlihat dari akhlaknya, dari penampilannya juga. Untuk sekarang kan belum ada, tapi masih disembunyikan. Sekarang kan orang-orang hanya beribadah sesuai dengan nafsunya, tapi akhlaknya tidak berubah sedikit pun. Maksudnya nafsunya berbeda karena nafsu. Maksudnya artinya penjelasannya gimana? Ibadah, tapi ada maunya, tidak dengan pasrah total pada Sang Pencipta. Itu sosok Satria Peningit ya. Maksudnya itu julukan atau gelar atau apa itu? Penjelasannya maksudnya gimana? Nama Satrio Peningit ini. Yaitu gelar dari semua umat yang nanti akan ada di akhir zaman. Gelar? Ya, Gelar bangsawan apa gelar kehormatan? gelar sosok yang paling ditunggu-tunggu, sosok yang menjadikan pemimpin untuk akhir zaman ini. Nah, itu Imam Mahdi kan sudah dijelaskan kan, itu dia nanti akan datang pemimpin akhir zaman. Apa Imam Mahdi? Bedanya apa itu? Itu sama saja, cuman perbedaannya itu hanya di nama. Jadi itu satu orang dengan beribu gelar yang nanti akan ada di akhir zaman untuk menutup semua kegelapan menjadi cahaya atau jalan yang terang. Maksudnya jalan yang terang? Menumpas semua huru hara ini. Dia akan muncul untuk menjadi pemimpin di dunia ini, memerangi semua orang-orang yang kafir. Maksudnya memerangi ini apa Ki? Memerangi maksudnya melawan atau menghancurkan? Menghancurkan supaya kejayaan Islam itu tadi muncul. Jadi ditumpas maksudnya dihilangkan apa gimana? Ya, jika ada yang
ikut, ya tidak dianjurkan. Karena kan banyak sekali iblis-iblis yang memasuki orang-orang supaya memerangi beliau tersebut. Itu sosoknya manusia biasa, Tuh, apa yang lain? sosoknya manusia, tapi untuk saat ini belum saatnya untuk turun ke dunia atau di bayat dunia. Belum, tinggal tunggu waktunya. Saya pun tidak tahu waktunya kapan beliau dibaiat, tapi kami bangsa-bangsa goib juga ikut menunggu beliau. Kenapa ditunggu sosok ini? Karena sosok tersebut menjadi pemimpin kami, supaya kami ikut menjadi pasukan komando beliau, memerangi semua orang-orang yang tidak mau diberitahu atau yang disurupi iblis. Ya, Dajjal itu akan muncul, baru kami akan menjadi pasukan-pasukannya Satrio Peningit atau Imam Mahdi. Untuk sekarang ini ya, sosok itu udah ada belum di tengah-tengah kita? Sosok siapa? Satrio Peningit. Sudah. Sejak kapan? Apanya yang sejak kapan? Dia sosok itu udah ada. Saat ini ya sudah ada sejak beberapa tahun lalu, tapi beliau sedang mempersiapkan atau sedang menunggu perintah dari Rasulullah. Waktunya saya tidak tahu. Itu sifatnya bagaimana itu orangnya, Satrio Peningit ini, sosok ini nih? Sifatnya sama dengan Rasulullah, welas asih, saling membantu satu sama lain. Cahaya penerang ada di sosok Satrio Peningit itu. Bagaimana itu? Banyak. Contohnya ya, beliau langsung turun dari ajaran-ajaran Rasulullah itu, beliau sebarluaskan, tidak mencampuri atau tidak menambah-nambahi sebuah amaliyah, karena itu murni pemberian dari Rasulullah sampai saat ini. Tapi kan yang kita terima saat ini ya, semua kan yang udah tertulis gitu ya, semuanya kan dari Rasul juga. Itu maksudnya bagaimana? Banyak ajaran-ajaran yang memang benar Rasulullah, tapi dia tambah-tambahkan dengan sendirinya. Makanya itu yang bernama mencampur adukan sebuah ajaran. Itu tidak bisa, tidak boleh itu. Jadi tidak bisa langsung 100% mengikuti sebuah akhlak dari Rasulullah. Yaudah Ki, terima kasih atas informasinya ya. Silakan keluar, ucapin salam. Demikian tadi para sahabat semua hasil mediumisasinya. Perlu ditekankan lagi bahwa konten ini berisikan dialog dengan bahasa gaib, ambil sisi positif, dan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah nonton channel Paduakan Sang Yang Ageng. Terus dukung kami untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.